Ruang kolaborasi modul 1.4, budaya positif, pada tugas, hasil presentasi dan diskusi. Kasus 1. Setelah adanya sikap tidak menghormati dari Vivi dan Natali terhadap guru pengganti, Ibu Santi sebagai guru wali kelas mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah. Ibu Santi mengajak Vivi dan Natali untuk merenungkan dan meminta maaf atas perilaku mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, Vivi dan Natali mengusulkan solusi dengan mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas dan mengirim email kepada Ibu Eni untuk menyampaikan gagasan mereka. Mereka juga menginformasikan kepada kepala sekolah tentang kemungkinan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti di masa depan. Dalam kasus pertama di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Tindakan itu boleh saja kamu lakukan bila kamu sungguh-sungguh meminta maaf. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Eni? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bagaimana kalau kami mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas kami dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Mengirim email ke Ibu Eni tentang gagasan yang kami buat. Menyampaikan ke Ibu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu jika ada guru yang tidak hadir, maka kami akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Kasus 2. Sabrina terlambat dan salah mengenakan sepatu di sekolah. Bapak Lokman, guru kelas, menegurnya karena sepatunya tidak sesuai dengan peraturan. Meskipun Sabrina mencoba menjelaskan alasan terlambat dan kesalahan mengenakan sepatu, Pak Lukman tetap mengikuti peraturan dan meminta Sabrina melepaskan sepatunya. Sabrina meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Namun Pak Lukman tetap memaksa Sabrina untuk tidak menggunakan sepatu sepanjang hari. Sabrina merasa malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa sepatu sepanjang hari itu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Indikatornya adalah menggunakan hukuman secara verbal, menggunakan nada suara tinggi, memarahi dengan kasar, tindakan mempermalukan murid. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer,
Apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Semua orang pasti pernah keliru. Bapak pun pernah keliru, namun di sini kita tidak akan mencari siapa yang salah dan benar, namun Bapak akan membantu dalam mencari solusinya. Nak, tentu kamu punya alasan. Kenapa tidak menggunakan sepatu hitam dan datang terlambat? Apakah kamu masih mengingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Kasus 3. Kasus ketiga, Fajar seorang siswa SMP menunjukkan sikap yang acuh tak acuh terhadap pelajaran bahasa Inggris yang sedang diajarkan oleh Ibu Dani. Ibu Dani sudah mencoba mengatasi masalah tersebut dengan meminta Fajar untuk menjawab pertanyaan di depan papan tulis, namun Fajar tetap menunjukkan kerengganan dan tidak berminat untuk belajar. Hal ini sering terjadi pada Fajar yang juga memiliki nilai-nilai yang kurang baik dalam pelajaran bahasa Inggris. Saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar tidak memberikan jawaban yang memadai dan Ibu Dani merasa kecewa dengan sikap Fajar yang tidak menghargai usahanya sebagai guru. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan Fajar adalah pertama, kasih sayang dan dicintai, dan kedua, kebebasan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar, tahukah konsekuensi yang harus kamu terima apabila tidak memperhatikan pembelajaran? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kasus 4. Setelah terjadi pertengkaran dan konflik di lapangan basket antara Anto dan Dino, kepala sekolah, Ibu Suti berupaya menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk memperbaiki masalah tersebut. Ibu Suti mengingatkan mereka bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, namun penting untuk mencari cara lain yang lebih efektif dalam mengekspresikan emosi. Dalam proses restitusi, Dino akhirnya setuju untuk memperbaiki kemeja Anto yang terlepas kancingnya dengan belajar menjahit bersama guru tata busana, Pak Irfan. Pada akhirnya, mereka berdua pulang dengan suasana yang lebih positif dan akrab kembali. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, Bu Suti adalah posisi manajer.
Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, mempertahankan diri adalah hal yang penting. Adakah cara lain yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah? Nah, apakah kamu masih ingat keyakinan sekolah yang telah disepakati? Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Bu Suti menguatkan Dino dan Anto dengan menanyakan kebutuhan masing-masing. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Iya, Bu. Saya sangat marah sekali. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalahmu? Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan.